Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matis sihhati wal afiyah wa faddalana ala katsirin min ibadihi bil ilmi wal yaqini wal amaliyah. Allahumma barik wa sallim wa barik ala khairil bariyah Sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadratul mukarramin wal mukarramat, para alim, para tokoh, bapak, ibu, sesepuh, bini sepuh. Menurut pengamatan para alim, para tokoh, zaman ini disebut zaman akhir, atau boleh dikatakan sudah dekat kiamat menurut beliau-beliau. Jadi sudah dekat kiamat, sudah dekat. Bukan mundur. Sudah dekat. Kata mundur, Pak Haji Munir tidak akan mundur. Sikap kita terhadap berita-berita tersebut kita larikan ke Al-Quran. Kalau Al-Quran itu pasti benar. Kalau Al-Quran bunyi iqtarabatis sa'ah, iqtarabat, sudah dekat as-sa'atu kiamat. Kapan itu lalu ya tidak akan mengetahui persis kecuali Allah. Nah, kita sebagai umat Muhammad, yuk kita belajar. Ada surat yang namanya surat Fatir. Surat Fatir itu sifat Allah. Fatir samawat, pencipta. Kalau dibuka suratnya surat Fatir, juz 22, Surat ke-5. surat yang ke-35, ayatnya 22 sampai 25. Sambil mencari, karena mencari Al-Quran itu juga ada nilainya. Kebetulan kita sebagai manusia yang sifatnya terbatas, kadang-kadang penglihatan mata kita ini melihat huruf yang kecil-kecil bergoyang sehingga kurang jelas. Ada juga tangan kita ini kalau memegang berat sedikit sudah gemetar. Begitu juga kaki kita ini kalau jalan jauh sedikit sudah terasa. Itulah kekurangan manusia. Sebagai peringatan, kalau insan kalau kita sudah tahu kegolifan kita, maka kita optimalkan waktu, tenaga, upaya, dan usaha. Jika kalian ingin tawakal, lihatlah burung dari kalau pagi dari sarangnya itu terbang, tidak ada tujuan, pokoknya terbang mengikuti iradah Allah. Ini ternyata diberi rezeki oleh Allah. Itu ketentuan Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha.
di rezeki kita itu dijamin oleh Allah dengan syarat ikhtiar. Ikhtiar itulah sifat tawakal kita kepada Allah. Dan manusia itu unik, punya kebutuhan dan punya keinginan. Kalau boleh Mujahid bertanya, butuh Bapak di dalam hidup dan kehidupan apa saja kira-kira? Butuhnya apa? Butuh makan. Maka Allah nyuruh wasrobu, makanlah kamu, minumlah kamu, karena kebutuhan manusia. Oleh istilah sekarang disebut meningkatkan imun kita. Kira-kira manusia kalau mengikuti kebutuhan itu pasti sedikit dan sabar. Makan sehari berapa? 3 kali maksimal. Bagi anak muda 3 piring. Bagi yang sudah tua 2 piring. Itu beda kemampuannya beda. Saya serapnya juga betul. Yang kedua butuh sandang. Sandang itu pakaian. Yang ketiga butuh papan, tempat. Karena ada keinginan itulah yang menimbulkan manusia jadi buta. Keinginan, kebutuhannya sedikit, tapi keinginannya banyak. Itu mohon barangkali sebagai filterisasi aja. Bukan berarti manusia itu nggak boleh kaya. Silakan kaya, tapi ikutilah aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sudah menciptakan nabi yang terkaya, yaitu Nabi Sulaiman. Ya. Ayo kita baca. Kita awali dengan umur kitab surah Al-Fatihah. Ngaji tetap ngaji, apapun kajian. Ya. Walaupun hanya 1 ayat, kalau kita yakin bahwa setiap harfun min ayatillah minimal pahalanya 10 hasanah. Itu padahal hanya 1 ayat, setiap huruf kita diberi oleh Allah 10 hasanah. Itu masih alhamdulillah, masih alhamdulillah. Tilkania wala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi wa tafsir bala wa liqadril hajat wa linailil maqsud sayyidillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Kita lanjut dengan doa syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa tadkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin wa aslih li dhurriyyati tubba ilaika wa inni minal muslimin. Udah ketemu? Udah, alhamdulillah. Berarti udah pinternya, udah pinternya. Ya, tinggal ayo dilanjutkan, ditingkatkan pinter membaca.
Kalau sudah pintar membaca, pintar memaknai, sehingga Al-Quran semakin tinggi ilmunya, Al-Quran semakin senang. Kalau Al-Quran semakin senang kepada kita, Al-Quran turun menjadi syafaat, penolong. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina. Ayat berapa Ustaz? Semua orang Dua-dua. Tadi dua-dua Ustaz. Ayat berapa? Gimana dua-dua itu? Wama, ayat dua-dua Ustaz. Wama. 32. Ya, mau cari makanan. Matanya yang kurang. Ya semua Allah. 32 ya? Iya. Maksud mujahid itu matanya sudah mulai berkurang. Jika saya Ayat iya, jusnya 22, ayatnya 32. Hanya salah lihat aja karena antara 3 sama 2 hampir sama. Beda aja, beda. Sudah ketemu? Iya, udah, alhamdulillah. Berarti menandakan bapak-bapak udah pintar nyari. Alhamdulillah. Tsumma awrasnal kitaba alladzi istafaina min ibadina. Tsumma awrasnal kitaba alladzina istafaina min ibadina. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun.
جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah, yang itu adalah karunia yang amat besar. Bagi mereka surga, mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang diri emas dan gelang-gelang dari emas, dan dengan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha mengampuni lagi Maha menyukuri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayo belajar. Dilihat, dipandang dari sudut harfiahnya. Kita ini umat Muhammad diberi pegangan yang sangat luar biasa yang namanya Alkitab. Dari Nabi Muhammad, Alkitab itu dipercayakan, diwariskan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah. Maka bahasanya summa, kemudian dari Rasul sampai umatnya, kemudian Al-Quran itu, Al-Quran, Alkitab, Al-Quran. Karena sampai saat ini dan sampai kiamat nanti, kitab yang masih orisinil itu hanya satu, yaitu Al-Quranul Karim. Boleh dicek dan boleh diteliti. Maka di dalam tafsir, "Tsumma awrasna hadzal Qur'anal 'azim li afdhalil ummah." Afdhalil ummah. Kita disebut oleh Rasul sebaik-baiknya umat. Jadi sebaik-baiknya umat adalah umat Muhammad kita ini. Maka pantaslah kita bersyukur. Kita dijadikan umat yang terbaik. Sekali amal baik itu minimal 10 kali, dilipat gandakan 10 kali, sedang 700 kali. Maksimal mudhoaf. Mengapa demikian? Karena kita nanti akan berlomba dan dilombakan. Mana di antara umat manusia yang lebih hebat, lebih utama, lebih baik, sehingga dibekali dengan nilai.
bekal kita di dunia ini mau tidak mau harus kita tinggalkan. Mau tidak mau, bekal kita di dunia ini, kalau punya rumah ya rumah, kalau punya mobil ya mobil, itu bekal hidup dan kehidupan di dunia sebagai sarana prasarana. Kalau sudah pulang ke rahmatullah, menghadap kepada Allah, bekal di dunia ditinggal. Tinggal kita memakai bekal kita untuk akhirat. Maka kiai-kiai, ulama-ulama, ustaz-ustaz itu memberikan keterangan kepada kita sekalian. Hanya kita sekalianlah yang sangat minim daya tangkapnya, minim kemampuan menerima ilmunya, dan minim pula untuk melakukan hasil kita. Jadi ngaku lebih baik daripada tidak ngaku. Jadi tolong. Karena umat Muhammad itu afdolil umat, sehingga Imam Zamakhsyari summa qasamahum ila salasati asnaf, dibagilah itu afdolil umat menjadi tiga golongan. Faminhum, min itu harfu jarrin bimakna ba'di, sebagian dari afdolil umat, min umat Sayyidina Muhammad, minas sahabati wa tabi'in wa min ba'dihim ila yaumil qiyamah. Wa minhum zalim li nafsi, sebagian kita ini umat Muhammad zalim li nafsi, menganiaya dirinya sendiri. Buktinya apa? Sholat itu fardu, wajib atau sunnah? Wajib. Jadi kata ibu, sholat 5 waktu itu fardu wajib. Kalau wajib itu ditinggalkan dapat apa? Ibunya udah pada pintar, dapat dosa. Kalau dilaksanakan dapat pahala. Tapi minhum, sebagian umat, apa yang terjadi? Melaksanakan sholat atau meninggalkan sholat? Loh, udah dijawab. Itu dzalimun min nafsi, udah tahu bahwa sholat itu perintah Allah, bahwa sholat itu fardu, bahwa sholat itu wajib. Nah, kita ini itu disebut dzalim li nafsi. Maka keterangan demi keterangan yang bisa kita ambil dari ulumut tafasir, zalimul li nafsihi, huwa muqassirun fi amalil khair, amal kebaikannya itu kurang, muqassir, kurang.
waktunya sama, diberi kesempatan hidup dan kehidupan oleh Allah 24 jam. Yang kita berbuat baik berapa jam? Hitung sendiri. Setiap hari kita hitung sendiri berapa jam kita berbuat amal soleh. Itu sudah kita buat. Wa yatlul Qur'ana wa la yu'malu bihi. Kita setiap hari membaca Al-Quran baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Kita baca beberapa ayat, tapi berapa ayat yang bisa kita amalkan itu bisa dihitung. Sehingga disebut zalimun li nafsi. Jadi kita introspeksi. Kita ini masih dalam posisi zalimun li nafsi. Kita nggak boleh putus asa, nggak boleh. Daripada kita masuk zalimun li nafsi sekalian aja nggak beramal, itu nggak boleh. Namanya putus asa. Kita harus optimis bahwa rahmat Allah itu lebih luas, rahmat Allah lebih besar, rahmat Allah lebih daripada kekurangan kita. Sehingga ulama-ulama menyatakan bahwa kita masuk surga itu dengan rahmat Allah, dengan rahmat, birahmatillah. Lalu kita berupaya semaksimal mungkin supaya keluar dari bahasa zalimun li nafsihi, disambung wa minhum muqtasid. Siapa muqtasid itu? Dua man mutawassitun fi fi'lil khairati wassalihat. Orang yang berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan kebajikan dan amal-amal soleh, walaupun dengan keterbatasan. Tapi berupaya, berusaha, pengen melakukan kebaikan, pengen, keinginannya besar, pengen melakukan kebaikan. Apapun kebaikan itu menurut para mufassirin disebut muqtasid. Kemudian yang ketiga, sabiqum bil khairat biiznillah. Di sini yang menentukan biiznillah. Siapa sabiqum bil khairat? Di sini man huwa sabiqun fil amal bi kitabillah yastabiqul khairat wa qad akhraza qasbas sabat fi fi'li ta'ati bi taufiqillah wa taysiri wa huwa as-sabiqun bil khairat biidznillah. Wa aksarul mufassirin anna hadhil asnaf salasa fi ummati sayyidina Muhammadin fadzalimu li nafsihi al-asi was-sabiqu at-taqi wal muttasidu bainahuma. Jadi para mufassir memfilterisasi tiga golongan umat Muhammad itu. Yang pertama dzalimun li nafsihi disebut al-asi. Asi bukan asi, al-asi ain alif shad ya asi.
itu larangan Allah. Itu asyik. Sekalipun kita masih masuk golongan mukmin asyik, orang mukmin, orang beriman yang masih banyak melakukan maksiat. Oleh Allah, wala tayasu mir rahmatillah. Wala tayasu mir rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat. Tetap optimis. Kalau ada kesempatan melakukan baik, lakukan. Kalau memandang seseorang, jangan kau pandang jeleknya, pandanglah baiknya. Pasti imbasnya akan baik terhadap kita yang memandang. Tapi kalau kita menilai orang dari sudut kekurangan, dari sudut kesalahan, pasti nilainya akan jelek. Itu yang perlu untuk mengurangi maksiat. Caranya seperti itu. Pandanglah orang lain dari sudut kebaikan. Kalau orang itu baik. Jadi, kalau kita pandang dari sudut kejelekannya, kejahatannya, kita nanti semakin banyak orang-orang yang kita kategorikan jelek, sehingga menjadi su'udzon. Itu menurut konsepsi Rasul nggak boleh. Lebih baik kita husnudzon, karena ada kalimat biidznillah. Bisa jadi orang yang kita katakan jelek itu akhir hayatnya baik. Bisa jadi. Maka kita nggak boleh su'udzon. Dzalika huwal fadlul kabir. Dzalikal irsi wal istifad di umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi hamli asrafir risalati wal kitabis samawiyah wal fadlul amin alladzi la yudanihi fadlun wala syaraf. Ya, menurut bahasa kita yang gampang dicerna, jadi fadl Allah terhadap umatnya Nabi Muhammad itu dipilih. Satu, karena Rasulnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diberi oleh Allah afdalul kitab, atamul kitab as-samawiyah. Diberi kitab yang sempurna, diberi kitab yang lebih hebat daripada kitab-kitab yang lain, walaupun namanya kitab-kitab samawi. Kitab samawi mulai Taurat, Zabur, Injil. Taurat, Zabur, Injil dibandingkan dengan Al-Quranul Karim itu sangat amat jauh. Dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jika dibandingkan dengan Nabi dan Rasul sebelumnya itu sangat jauh, baik dipandang sudut khilqahnya maupun dipandang dari sudut risalahnya. Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad diutus hanya untuk kaumnya lokal. Tapi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk seluruh manusia di dunia. Itu tentunya lebih mulia dan lebih baik. Sampai nanti hidup dan kehidupan secara sinisik.
mulai yaumul ba'si dari dunia diwafatkan oleh Allah, kemudian ditaruh di alam barzakh, alam kubur. Di alam kubur nanti berlanjut yaumul ba'si, hari kebangkitan. Manusia butuh pertolongan, maka pusatnya adalah kepangkuan Nabi kita Muhammad SAW. Itulah hebatnya baginda Nabi Muhammad SAW yang disebut Asraful Anbiya wal Mursalin. Kita umat Muhammad yang dibagi tiga itu tetap masuk surga, sekalipun itu dzalimun li nafsihi, muqtasid, apalagi sampai sabiqun bil khair. Hanya surganya tentunya berbeda. Logikanya, kalau Bapak beli mobil, perbendaharaannya Bapak bagus, banyak, kira-kira pilih mobil yang mewah apa second? Yang mewah, karena duitnya ada. Kan begitu kan? Untuk apa? Karena begitu. Apalagi didorong dengan keinginan, bukan sekedar kebutuhan, tapi keinginan. Gitu. Karena apa? Duitnya yang disimpan itu MM-an, ya pasti belinya yang bagus. Begitu juga. Karena amalia kita ini banyak, ya, jadi tentu diberi oleh Allah surganya yang baik. Maka di sini jannati adn, jannati adn. Sekilas jannat li'annaha jannatun kasiratun, ternyata surga itu banyak. Walaysat jannatun wahidatun, surga itu bukan hanya satu, banyak kata mufassirin di sini. Fahunaka jannatul firdaus, surga yang istimewa itu disebut Jannatul Firdaus. Kira-kira Bapak pengen nggak masuk surga Firdaus? Pengen? Pengen. Samunya cukup nggak? Bahasanya gitu ya, bahasanya. Sehingga surga Firdaus itu disediakan oleh para nabi dan rasul, khususnya Nabi kita Muhammad SAW, yang diberi oleh Allah, diizinkan oleh Allah pembuka surga pertama itu Nabi kita Muhammad SAW. Pengen? Ya pengen dah. Karena sang kita belum mencukupi, kita dorong dengan doa. Kita optimis kita. Bapak itu pengen masuk surga Firdaus, pengen. Keinginannya itu. Kalau disesuaikan dengan apa yang kita amalkan, itu untuk meraih surga Firdaus, maka ada bi'idznillah, yang menentukan. Yang kedua, wa jannatu adn, jannatu adn. Yang ketiga, jannatul na'im. Yang keempat, jannatul ma'wa. Yang kelima, jannatul khuldi. Yang keenam, jannatul salam. Dan yang ketujuh, jannatul illiyin. Illiyin di sini. Jadi, saya tidak bisa baca. Illiyin.
Wa fi kulli jannatin maratib. Wa fi kulli jannatin maratibun wa nuzulun bi hasabi maratibil amili. Jadi surga yang sudah dibacakan dan sudah ditulis oleh para mufassir itu disesuaikan dengan tingkatan amalia seseorang. Maratibil amili. Nah, amal kita seberapa? Nah, itu nanti sehingga di akhirat itu ada hisab, ada mizan. Hisab itu hari perhitungan, mizan itu hari timbangan, ditimbang. Nah, supaya timbangan kita berat itu diberi konsep oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalimatani, khafifatani alal mizan, sakilatani, khafifatani alal lisan, sakilatani alal mizan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Barangkali ini yang bisa menambah berat timbangan kita. Jadi perbanyak gitu. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Perbanyak. Kapan Pak Ustaz? Kalau ada waktu di rumah masing-masing. Tidak. Jangan nunggunya kalau nanti diundang tahlilan. Jangan. Kan belum tentu kan. Di wilayah kita ini orang memanggil tahlilan kepada kita kan belum tentu. Paling kalau ada orang yang meninggal kan. Nah, supaya menambah berat timbangan amal kita nanti, ya kita kesadaran. Dengan kesadaran bacalah sendiri di rumah. Gitu. Jadikan itu untuk menambah timbangan amal kita supaya kita nanti sesuai dengan keinginan kita. Karena keinginan kita ini masuk surga bersama Rasul, surganya Rasul adalah surga Firdaus, sedangkan persiapan kita, amalia kita sangat minim. Nah, ditambahlah dengan zikir. Itu zikir. Kalau itu zikrullah berarti banyak menyebut nama Allah. Kalau itu sholawat banyak menyebut nama Rasul. Itu. Jadi zikrullah itu segala sesuatu untayan kalimat yang mengandung nama Allah. Apapun bentuknya. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Sebanyak mungkin. Gitu. Harapannya apa? Enggak ada lain kecuali mudah-mudahan. Jadi harapan kita hanya bunyinya mudah-mudahan, alias dimudahkan oleh Allah. Jadi mudah-mudahan amaliyah yang kita amaliyahkan sedikit nanti timbangannya menjadi berat. Itu hanya harapan. Ketentuannya ada di tangan Allah. Paham kira-kira? Jadi tetap kita optimis, jangan pesimis. Optimis. Apa yang bisa kita lakukan selama itu baik, kita lakukan. Gitu. Jika itu tidak baik, berupaya untuk menghindar. Menghindar minimal adalah diam. Minimal. Itu mar'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, singkirkan dengan tangan kekuasaan. Enggak punya kekuasaan, itu falyughayyir. Fa'ilam yastati fa bilisani. Kalau enggak punya kekuasaan, ya
dengan lidah kita, lisan kita. Jangan begitulah, ayo bareng-bareng. Kita ini manusia, yang manusia itu tidak lepas dari salah dan khilaf. Ayo bareng-bareng bertaubat, mumpung masih hidup. Sehingga Rasul menganjurkan tubu ilallah qabla an tamu, kembalilah kamu ke jalan Allah sebelum kamu mati. Wa ajilu bit taubati qabla al-faud, wa ajilu bis salati qabla al-faud. Bersegeralah mendirikan sholat, melaksanakan sholat sebelum waktunya habis. Itu himbauan. Supaya himbauan-himbauan itu bisa kita tangkap dengan akal, jiwa, pikiran kita, maka ada sinyal keimanan. Sinyal keimanan itu adanya di hati sanubari kita. Kita dzikir Allah, wajilat qulubuhum. Jika disebut nama Allah dalam segala hal, hati kita ingin, ada keinginan, gitu. Walaupun tidak sempurna melaksanakan, itu namanya wajilat dulu. Ada sinyal dulu, ada sinyal dulu. Gak jauh beda dengan kita bawa HP. Kalau HP kita ada sinyal, sekalipun itu SMS, nggak bayar, nggak pakai pulsa, nyaluk kan? Bahasa kasarannya menangkap, itu ada sinyal, walaupun nggak bayar pulsa, bebas pulsa, gitu. Nah di situ, jadi kalau kita ingin dipanggil oleh Allah, mau melaksanakan kebajikan kebenaran, apapun bentuknya, kita sinyal kita dulu, sinyal kita hidup dulu. Nah, gitu. Alhamdulillah, telinga kita masih dengar pengajian, telinga kita masih dengar ada gitu. Karena ada itu pemberitahuan, mau tidak mau yang menerima pertama pemberitahuan adalah udunun itu telinga, zamannya udunun adanun. Kita tangkap dulu, alhamdulillah kita masih diberi oleh Allah bisa hidup di waktu bisa itu minimal. Jika kita tangkap gitu, dengan segera iman kita naik. Iman kita naik. Al-imanu yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu naik karena kita ini taat, iman itu turun karena kita ini melakukan maksiat. Al-Fatihah. Sekian dulu, terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang diajarkan kita di Mari bersama-sama kita membaca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin.